teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitri Seti Widaryanto dengan NIM 2018-04011. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu redesign dan logo. Redesign adalah sebuah aktivitas melakukan pembaharuan dengan berpatokan dari wujud desain yang lama diubah menjadi baru sehingga dapat memenuhi tujuan-tujuan positif yang mengakibatkan kemajuan. Pengertian lain, penyebutan bahwa redesign merupakan proses mendesain ulang bangunan yang sudah ada. Selanjutnya, pengertian logo. Logo adalah sebuah gambar atau sketsa yang mempunyai arti tertentu serta mempunyai arti yang kuat dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, dan lain-lain. Logo membutuhkan suatu yang singkat serta gampang diingat untuk mengganti nama sebenarnya. Sebuah logo harus memiliki filosofi serta kerangka dasar, yaitu konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri maupun mandiri. Suatu logo mempunyai ciri khas, contohnya warna serta bentuk logo itu. Riset dan analisa. Di sini desainer akan memulai dari hal paling penting yang dilakukan oleh seorang desainer dalam membuat sebuah logo tertentu. Dan di sini kita akan mencari sebuah riset yang pastinya harus ditanyakan oleh pemilik logo dan perusahaan. Di antaranya, kita harus tahu sektor industrinya, visi, misi, struktur perusahaan, analisa pasar, keunggulan atau kelemahan dari identitas tersebut. Hasil riset dan analisa dapat dirangkum dalam creative brief yang sangat dibutuhkan dalam pengerjaan pada tahap berikutnya. Thumbnails atau sketsa kasar. Di sini merupakan cara mengembangkan ide melalui visual yang berupa sketsa-sketsa kasar yang pastinya ditulis dengan menggunakan pensil atau digambar, yang sebelumnya nantinya akan dibuat menggunakan komputer. Sering kali desainer melupakan hal ini, padahal hal ini sangat penting untuk awal membuat desainer. Kita harus juga memikirkan cocok atau tidaknya gambar dengan pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana supaya logo mampu menarik perhatian dan mudah diingat oleh semua orang. Berikutnya, menggunakan komputer. Tahap selanjutnya adalah membuat desain menggunakan komputer.
yang tadi kita sudah buat sketsa kasarnya, dapat dipilih mana yang lebih bagus dan desain dengan menggunakan komputer. Tidak akan membuang banyak waktu. Pada tahap ini bisa saja menambahkan efek lain untuk memperindah logo, namun tetap tidak keluar dari jalur creative brief dan juga tidak membuat logo yang sangat berbeda dengan apa yang telah ada pada sketsa kasar yang kita buat tadi. Sebelum redesign logo, kita harus mengetahui dulu cerita singkatnya. Saya meredesain logo Masakan Emak. Perusahaan rumahan ini didirikan belum lama, sekitar 1 tahun yang lalu, pada tahun 2019. Perusahaan ini didirikan oleh keluarga kecil, Purwanto suaminya dan Sisilia istrinya. Karena melihat anaknya yang sedang kuliah di luar kota dan ngekos, kadang jarang makan karena tugas yang banyak, suami istri ini inisiatif membuat makanan kering dan sambal yang dibungkus agar bisa disimpan anaknya dan bisa langsung dimakan dengan nasi hangat. Dari situ juga keluarga kecil ini melihat peluang usaha untuk menjual masakan kering dan sambal yang ditujukan untuk anak kos yang sibuk dan tidak sempat memasak. Bisnis ini berjalan dalam produk makanan kering dan sambal langsung santap. Tujuan awal didirikan perusahaan ini karena ingin mempermudah anak kos yang sibuk dan tidak sempat memasak. Tetapi sekarang sudah banyak orang yang membeli, bukan hanya dari kalangan anak kos. Ya, berikutnya ini ada 5 karya hasil sketsa kasar saya. Ya, ini hasil akhir redesign logo yang saya buat tentang masakan emak. Di logo ini saya membuat dengan simple, tanpa membuang, dengan gambar emak di situ dan tulisannya. Di situ ada daun 2 menggambarkan yang dari pemilik perusahaan itu bilang warna hijau itu dari tunas, dan saya kasih daunnya di situ. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau perilaku, mohon dimaafkan.